ditangkap sekiranya pukul 7 waktu Indonesia Barat, sementara Dr. Tifa ditangkap pada pukul 6:47 waktu Indonesia Barat di apartemennya. Dan hal ini kemudian dikonfirmasi oleh tim kuasa hukum dari Roy Suryo, saudara, bahwa Roy Suryo telah ditangkap pada pagi hari ini berkaitan dengan alasan bahwa berkas dari perkara kasus dugaan ijazah palsu ini sudah lengkap atau P21. Disampaikan oleh tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis atau TAKAA, saudara. Dan aktivis atau TAKAA, saudara. Beberapa di antaranya menyayangkan tindakan dari penyidik Polda Metro Jaya yang melakukan upaya paksa melalui penangkapan, kemudian terkait dengan tindakan untuk menangkap ini kemudian disayangkan karena disampaikan oleh TAKAA bahwa seharusnya bisa dilakukan dengan surat panggilan. Dan kita akan langsung, saudara, menuju ke Polda Metro Jaya terkait dengan penangkapan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa bersama rekan jurnalis Kompas TV, Claudia Carla, dan juru kamera Ian Faris. Carla, apakah sudah ada keterangan dari Polda Metro Jaya terkait penangkapan ini? Kita sikapi ini dengan Ya, bagaimana dan juga saudara terkait dengan penangkapan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, hingga kini kami masih belum mendapatkan keterangan dari pihak Polda Metro Jaya, namun memang kita sudah menghubungi, namun belum ada jawaban yang diberikan terkait dengan latar belakang dari penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya pagi ini terhadap Dr. Tifa dan juga Roy Suryo. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari kuasa hukum, saudara, ini untuk penangkapan terjadi pada pagi hari ini kepada Dr. Tifa pada pukul 6.47 pagi ini di apartemennya, dan juga kepada Roy Suryo pada pukul 7 pagi. Dan hingga saat ini, saudara, memang pihak kuasa hukum sudah bersiaga berada di depan di Treskrimum Polda Metro Jaya. Dan untuk mengetahui bagaimana kronologi dan juga latar belakang terkait dengan penangkapan pagi ini, saya akan langsung menanyakan kepada kuasa hukum, yaitu Refli Harun. Selamat pagi, Pak Refli. Ya, selamat pagi. Bapak, terkait dengan penangkapan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa hari ini berarti sudah terkonfirmasi beliau ini ditangkap pagi ini oleh penyidik Polda Metro Jaya? Ya, saya sudah bertemu dengan kedua beliau ya. Roy Suryo saya sempat bercakap-cakap, sekarang masih di gedung di ruangan pemeriksaan selama ini, Kamnek ya, Keamanan Negara. Dan kemudian Dr. Tifa juga saya sudah melihat secara fisik dan dia juga sudah tahu saya hadir. Tetapi Dr. Tifa belum bisa diganggu karena dia sedang menjalani ujian seminar hasil disertasi dia di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi kami menyesalkan dan protes keras terhadap penangkapan ini karena menurut kami tidak ada alasan baik subjektif maupun objektif ya. Alasan subjektif, kalau objektifnya itu undang-undang yang mengatur secara objektif, subjektif untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Misalnya upaya melarikan diri, rasanya sangat aneh dan sangat lucu kalau misalnya ada pemikiran seperti itu, karena klien kami ini sudah mengalami wajib lapor 30 kali, mungkin hampir 30 kali sejak ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa pada tanggal 13 November 2025. Tersangkanya 7 November, kemudian diperiksa 13 November, kemudian menjalani wajib lapor hingga hari ini ya. Itu sudah hampir 30 kali, sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa dikhawatirkan atau berupaya untuk melarikan diri. Misalnya juga dikatakan berupaya menghilangkan barang bukti apa ya? Kan ini kan soal yang sebenarnya sederhana saja. Ada pernyataan, ada statement terhadap ijazah yang diduga palsu, dan saya kira proses pembuktiannya harus fair, harus transparan, akuntabel dan lain sebagainya. Dan alasan-alasan lainnya juga saya tidak melihat. Karena mereka dua warga negara terhormat dengan latar belakang pendidikan tinggi, mudah dikenali masyarakat, dan rasanya tidak mungkin juga mereka akan pergi kemana-mana. Dan kalau misalnya ini dikaitkan dengan penyerahan tahap kedua, di mana tersangka akan diserahkan kepada pihak jaksa penuntut umum, kejaksaan, maka sesungguhnya kan kita tinggal disurati saja, maka kita akan datang, dan itu sudah menjadi komitmen untuk patuh terhadap proses hukum yang ada. Sehingga penangkapan seperti ini bagi saya not necessary. Ini hanya melukai saja dan dalam proses penegakan hukum. Ingat,
mereka belum tentu bersalah ya, harus ada presumption of innocence. Jadi menangkap orang yang kemudian tidak ada analisis subjektif untuk melarikan diri, untuk menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya, itu rasanya aneh, rasanya sangat tidak layak begitu. Ya. Baik, ini artinya tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari pihak kepolisian terkait dengan penangkapan pagi ini? Iya, sama sekali tidak ada. Bahkan Mas Roy itu tidak menandatangani surat penangkapan dan penahanannya. Jadi dia menganggap bahwa ya ini proses yang tiba-tiba begitu saja. Saya sama Mas Roy itu baru berpisah kira-kira jam 12:30 atau pukul 1 dini hari. Karena kita sama-sama ada acara di Bandung dan tiba-tiba mereka pagi ini ditangkap. Dan ternyata hal yang sama terjadi juga. Jadi paralel, baik Dr. Tifa maupun Mas Roy kurang lebih ditangkap pada jam yang sama begitu. Baik, tadi Bang Refli menyebutkan telah bertemu dengan Mas Roy Suryo. Ini lantas apa yang disampaikan? Dan Dr. Tifa, lantas apa yang disampaikan oleh Dr. Suryo tadi? Mungkin juga ada informasi terkait dengan proses penangkapan tadi pagi? Ya, intinya adalah karena baru pulang dini hari, ya Mas Roy dalam kondisi yang tidak siap, dalam pengertian belum mandi, ya, belum berpakaian secara layak dan lain sebagainya. Untung sudah sempat sholat subuh. Bahkan tadi dikatakan Mas Roy untuk pakai sepatu aja tiba-tiba dia dilarang. Tapi untungnya dalam kondisi yang lengkap lah. Jadi pakai sepatu, pakai celana bahan dan kemudian pakai kemeja tangan pendek. Tapi katanya dia tidak pakai dalaman, ya kan? Dia tidak bawa jaket juga. Jadi dalam kondisi yang menurut saya belum siap karena pagi-pagi kan? Karena sebelumnya memang pulang dini hari. Nah, Dr. Tifa kondisinya memang sudah mau pergi untuk ujian seminar hasil dari disertasi dia. Sehingga dia siap pergi dan kemudian ketika mau pergi ada penyidik yang menjemput dia begitu. Dan keduanya tidak mau ribut ya. Jadi walaupun belum ada lawyernya, penasihat hukumnya datang, mereka akhirnya diangkut ke sini dan sekarang di ruang pemeriksaan Kamnek yang selama ini untuk memeriksa kasus-kasus ini. Baik, ini kan ditangkap pagi hari dan langsung dibawa ke Subdit Kamnek ya, Bapak. Ini lantas sebelumnya apakah juga sempat ada percakapan antara pihak Polda Metro Jaya dengan Mas Roy Suryo ataupun juga Dr. Tifa? Ya, sama sekali tidak ada. Jadi mereka datang menangkap begitu saja, tetapi kita menengarai ya ini semacam tanda kutip pesanan begitu. Kita menganggap bahwa ini bukan penegakan hukum yang benar, ya, tetapi tentu kita tidak bisa menyalahkan penyidiknya karena dia hanya menjalankan perintah. Tetapi siapa yang memerintahkan itu, siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan, inilah yang harus kita persoalkan sesungguhnya. Jadi sekali lagi, apa sih urgensinya untuk menangkap dua warga negara dengan pendidikan kualitas seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa sesungguhnya? Padahal kalau misalnya kaitannya dengan kasus yang sedang mereka hadapi, ya beri kesempatan nanti secara fair. Misalnya kalau kasus ini hendak dilimpahkan ke persidangan, ya silahkan. Tetapi kasih kesempatan yang sama, ya baik kepada Mas Roy, Dr. Tifa, ya maupun tentu kepada jaksa penuntut umum untuk membuktikan ini kan bukan sebuah pelanggaran pidana yang memang jahat dari sononya. Seperti perkosaan, perampokan, pembunuhan dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah perbuatan yang sebenarnya dilindungi oleh konstitusi, yaitu kebebasan berpendapat baik secara lisan dan tulisan. Dan yang dilakukan oleh Mas Roy dan Dr. Tifa adalah meneliti sebuah dokumen yang sudah dinyatakan sebagai dokumen publik, yaitu dokumen milik seorang warga negara yang pernah menjadi presiden Republik Indonesia selama 10 tahun. Jadi salahnya di mana? Tiba-tiba kemudian dilaporkan sebagai pencemaran nama baik. Jadi seolah-olah tidak paham hukum lah. Tidak bisa menegakkan bagaimana hukum yang baik, ya, hukum yang demokratis seperti itu. Ini kemudian langkah selanjutnya dari kuasa hukum terkait dengan hari ini kan sudah dilakukan penangkapan terhadap Dr. Tifa maupun juga Mas Roy Suryo tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ini lantas apa upaya yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum dari Dr. Tifa dan juga Mas Roy Suryo? Iya, pertama melalui mimbar ini saya sebagai penasihat hukum Dr. Tifa dan juga mewakili teman-teman memprotes keras penangkapan ini yang menurut saya sewenang-wenang, semena-mena, tidak berdasarkan hukum yang ada. Itu satu.
Yang kedua, kami memandang bahwa proses penegakan hukum terhadap kasus ini sudah melanggar banyak hal, baik secara formil maupun material, sehingga seharusnya tidak layak untuk ditindaklanjuti. Ketiga, kami menengarai bahwa ada pesanan-pesanan dari pihak-pihak tertentu agar dilakukan penangkapan dan penahanan, dan ini adalah presiden buruk dalam proses penegakan hukum. Yang keempat, ini kasus bukanlah kasus kejahatan luar biasa seperti korupsi, kemudian pembunuhan dan lain sebagainya, tetapi sebuah kasus dalam ranah mala in prohibita, sesuatu yang dilarang saja, tetapi jangan lupa ini masih debatable karena konstitusi mengatakan ada kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Kelima, yang dilakukan oleh Dr. Tifa dan juga Mas Roy adalah meneliti sebuah dokumen publik, dokumen yang pernah digunakan untuk pencalonan wali kota, pencalonan gubernur dan pencalonan presiden dan wakil presiden. Tidak ada salahnya. Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik mengatakan itu dokumen publik, putusan KIP ya Komisi Informasi Publik juga mengatakan itu dokumen publik. Terhadap dokumen publik tidak dibutuhkan permisi, tidak dibutuhkan semacam kulonwon kalau untuk melakukan penelitiannya. Sehingga sekali lagi selain protes secara terbuka melalui publik ini, melalui media publik, kami tentu akan melakukan langkah-langkah. Nah, salah satu langkah yang sudah saya pribadi lakukan dan juga teman-teman adalah menghubungi pihak-pihak yang otoritatif. Kami sudah menghubungi Ketua Komisi 3 DPR RI agar mereka menegur, melakukan pengawasan terhadap Polda Metro Jaya. Karena itu wilayah pengawasan mereka sebagai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. DPR tidak boleh diam saja menghadapi soal ini. Sekali lagi, ini adalah ranah konstitusional hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Kami juga sudah menghubungi pihak-pihak lain yang juga berkepentingan terhadap ini. Berkepentingan terhadap stabilitas nasional agar kasus ini kemudian tidak merambat kemana-mana dan kemudian justru mengganggu program pemerintahan. Karena akan terjadi protes sana, protes sini, dan bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian kalau kemudian tindakan koersif ini terus dilakukan. Nah, karena itu kami menyiapkan langkah-langkah hukum lainnya yang layak, ya macam-macam. Dan tentu kami tidak akan sebutkan terlebih dahulu karena langkah itu tidak diperlukan kalau Dr. Tifa dan Roy Suryo tidak ditahan. Ya, sekali lagi tidak ditahan karena not necessary untuk menahannya. Kami juga meminta opini, jaminan dari tokoh-tokoh agar tidak dilakukan penahanan. Tetapi tentu itu butuh waktu karena kita butuh komunikasi, cara-cara penyidik melakukan ini tanpa komunikasi, tanpa pemberitahuan, tanpa surat dan lain sebagainya. Justru menurut kami adalah cara-cara yang tidak menghormati hukum sama sekali. Itu yang ingin saya katakan. Tadi berulang kali Bang Refli ini menyebutkan ada pihak-pihak tertentu yang mengintervensi terkait dengan penangkapan pada hari ini. Ini apakah ada kecenderungan yang dimaksud dengan pihak-pihak tertentu ini siapa? Iya, Anda bisa lihat sendiri kan siapa yang ngomong Roy Suryo ditangkap, Roy Suryo ditahan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Setiap saat meminta agar Roy Suryo ditangkap dan ditahan. Anda bisa cek sendiri. Jadi saya kira saya tidak perlu menyebutkan pihak-pihak tersebut, tetapi Anda bisa cek sendiri. Dan lucunya adalah pihak-pihak tersebut tidak punya standing sama sekali. Ya, misalnya bukan lawyer Pak Jokowi misalnya, bukan pihak yang memang punya standing untuk kemudian mengurus kasus ini dan lain sebagainya. Tetapi kita tangkap berkali-kali melakukan press conference, bahkan sepertinya juga berkoordinasi. Nggak tahu ya dalam tanda kutip. Nah, karena itulah kemudian kami minta agar penegakan hukum tidak diintervensi dan sekaligus meminta perhatian ya pihak-pihak yang berkepentingan yang tentu saja memiliki kekuasaan untuk menegakkan hukum secara benar. Ya, termasuk juga pihak-pihak misalnya istana sekalipun, ya kita minta perhatian Presiden Prabowo Subianto agar kemudian mengeluarkan segala kekuatannya, segala otoritas yang legal konstitusional untuk memperhatikan kasus ini, untuk menyetop kesewenang-wenangan itu. Karena jangan lupa kepolisian itu adalah aparat di bawah kepresidenan. Sebuah penegakan hukum yang baik, yang independen, yang logis tentu tidak boleh diintervensi. Tapi kalau penegakan hukum yang tidak logis, tidak independen, memenuhi pesanan pihak tertentu, ya tentunya harus ada
upaya-upaya untuk meluruskannya kembali. Saya kira koridor hukum yang harus kita tegakkan secara baik, secara benar, dan sekali lagi bahwa kedua klien kami ini tidak pernah sedikit pun punya niat untuk melarikan diri seperti para koruptor, seperti orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan berat. Mereka kooperatif, walaupun ancaman hukumnya mengada-ngada sampai 12 tahun penjara. Itu kan mengada-ada namanya. Oke, silakan. Apakah ada pesan yang disampaikan Mas Roy Suryo tadi setelah berbincang terkait dengan penangkapan hari ini yang mungkin ingin disampaikan juga ke teman-teman media? Iya, dia lebih menceritakan kronologis ya. Penangkapannya dalam kondisi yang malamnya dini hari baru pulang, kemudian baru sempat sholat subuh tapi belum sempat mandi, belum sempat berpakaian layak, kemudian dipaksa untuk diangkut, padahal sekali lagi dia bukan kriminal yang kita bayangkan, koruptor, pembunuh, orang yang berbahaya misalnya. Toh diberikan kesempatan mandi dulu, kemudian berpakaian secara layak, kan nggak ada masalah sesungguhnya. Apalagi yang dilakukan penyidik juga tidak proper, tidak menyampaikan surat pemberitahuan terlebih dahulu misalnya. Kalau diberitahukan surat pemberitahuan terlebih dahulu misalnya bahwa sebelum akan ada penyerahan, kami mengundang dan lain sebagainya, ya kita bisa antisipasi. Ya kita akan datangin. Tentu kita akan bernegosiasi mengatakan tidak perlu ditangkap dan ditahan karena kita akan datang pada kejaksaan. Toh kewenangan penyidik dalam konteks ini kan tinggal 1, 2, 3 hari lagi saja. Karena Senin itu pelimpahan berkas katanya. Pelimpahan berkas dan kemudian juga tersangka. Jadi sebenarnya kewenangan mereka tidak banyak lagi. Tapi kenapa? Di ujung kewenangan yang tidak banyak itu tiba-tiba mereka melakukan penahanan dan penangkapan untuk sesuatu yang tidak masuk akal, nggak perlu, tidak penting, tidak seharusnya dilakukan begitu. Nanti untuk jam 11 juga akan ada konferensi pers dari tim kuasa hukum, benar Bang Refli? Iya, saya kira gini, tim kuasa hukum ini kan ada beberapa yang melakukan pembelaan ya, ada beberapa kelompok masyarakat, jadi saya mengiyakan, mungkin juga tim yang barangkali bukan yang dikoordinasi oleh saya, tapi tim yang dikoordinasi oleh saya datang langsung melihat itu, dan kalaupun nanti ada press conference ya tentu mungkin kita akan bergabung, nanti akan kita lihat. Jadi ya kalaupun press conference mungkin di sini juga ya, saya kira itu.